Kan kalau semua agama menceritakan tobat masuk surga, tobat masuk surga, tobat masuk surga. Kenapa lu pilih Islam? Itulah deh. Ya karena saya meyakini Islam adalah agama yang benar. Nah, dari semua agama ada nggak yang nabi-nabinya minta didoain? Maksudnya gimana ya? Kalau salawat kan keselamatan Muhammad. Ya? Betul kan? Oh, yang di dalam Al-Quran itu ya. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad itu ya. Terus kan tiap hari berselawat. Kalian juga kan bersalawat juga kan untuk Muhammad kan. Nah, dari iya. Nah, dari diantara semua agama ada nggak nabi yang minta disolatin selain Muhammad? Disalawatin. Kan disalawatnya isinya kan diselamatkan Muhammad dan keluarganya. Ada nggak? Yang kamu dengar aja. Yang belum pernah dengar sih. Belum pernah dengar sih ada nabi yang di. Nah, kalau nggak pernah dengar di Islam kan kamu jelas-jelas ada salawat nabi dong. Biarkan Muhammad diselamatkan istri dan keluarga. Nah, harusnya apa kamu nggak mikir gitu, maksudnya sebenarnya gue masuk Islam ini cuma untuk nyelamatin satu orang, Muhammad, bukan nyelamatin diri kita. Pikir ke sana nggak? Kalau boleh sih di sini saya mungkin sedikit menyanggah ya. Mungkin di sini ada kekeliruan di dalam pemahaman. Berselawat itu pengertiannya berbeda gitu. Bukan, kamu tuh salah. Salahnya gini, kamu memakaikan. Kenapa kalau Islam itu kamu berpikir nggak? Kalau arti salawat itu arti salawat itu suatu kebenaran, kenapa kayak diselubungi dengan arti salawat? Misalnya dan atau pergi. Kenapa dihubungi dengan arti salawat? Ya pergi gitu loh. Itu kan sebuah kejelasan. Menurut Bapak arti salawat apa? Terus-menerus mendoakan. Salawat itu bentuk jamak dari kata sola, doa. Dan itu artinya present continuous tense, sesuatu yang dilakukan secara continuous. Sama seperti surah 3356, surah Al-Ahzab 56 itu kan Allah bersolawat untuk nabimu. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Itu arti literalnya Allah terus-menerus menghujani nabimu dengan doa. Oh, jadi artinya memuja ya? Enggak, saya kan baru dengar ini. Bukan memuja. Artinya mendoakan. Allahmu tuh sholat. Surah 3356 itu kan Allahmu yusaluna. Barusan tadi katanya memuja loh. Siapa yang ngomong? Ibu. Allahmu bersolawat, surah 3356 itu artinya terus-menerus berdoa untuk nabimu. Ya nggak? Yeah. Solawat itu kan bentuk jamak dari kata sholat. Nah, maka kamu bersolawatlah untuk nabimu kan gitu kan? Selain Allahmu menyolatin nabimu, kamu tahu nggak arti gelar nabimu sallallahu alaihi wasallam? Coba terjemahin, sallallahu alaihi wasallam itu artinya apa? Gelar nabimu itu? Nggak tahu. Kalau ibu apa? Saya kan pengen belajar juga ini. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa atasnya dan memberikan salam kepada nabimu. Oh gitu, sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu dari mana ya? Bukan, kamu dari kecil kamu nggak tahu? Loh, itu arti katanya literal, arti harafiahnya. Gelar nabimu. Saya kan pengen mendengar. Ya benar ya, nanti aku ke laptop. Ya, nanti aku ke laptop, aku akan tunjukin kamu. Jadi arti kata sallallahu alaihi wasallam, kenapa nabimu itu satu-satunya nabi yang bergelar sallallahu alaihi wasallam, nabi lainnya bergelar alaihi salam. Pernah mikir nggak itu? Yang saya tahu sih, kalau yang saya tahu ya, sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah nabi yang penutup. Kalau alaihi salam artinya dia terjemahin arti katanya sallallahu alaihi wasallam. Ntar ya, nanti aku puterin orang Arab ya. Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa atas nabimu dan memberinya salam. Dari mana gelar sallallahu alaihi wasallam ini? Dari surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikatnya yusaluna ala nabi. Dari surat 33 ayat 56 inilah maka nabimu bergelar Allah berdoa atasnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan nabi lainnya kan nggak ada yang didoain Allahmu. Tapi mereka malah memberikan syafaat, memberikan doa. Makanya gelarnya alaihi salam. Pembawa alaihi salam itu artinya apa? Pembawa salam, pembawa solawat, pembawa damai. Nah, kalau kita bandingkan dengan para nabi di dalam Alkitab, justru para nabi ini mendoakan kita, bukan terbalik, kita yang doain nabi. Jadi kalau umat Israel berdosa misalnya, mereka datang kepada Musa.
Lalu mereka minta, Musa tolong berdoalah bagi kami. Ya, mereka datang kepada Nabi Samuel pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka berbuat dosa pada waktu itu dengan minta raja. Ya, lalu mereka dihukum sama Tuhan. Mereka datang kepada Nabi Samuel dan berkata, Nabi Samuel tolong berdoa untuk kami. Bukan kebalik, kita yang doain Nabi Samuel. Nah, makanya orang Kristen, kamu tanya dimanapun, gak ada yang mendoakan para nabi maupun para rasul. Justru kami yang meminta doa orang-orang kudus. Ada gereja, saya sih enggak ya. Gitu, saya hanya berdoa pada, tapi ada gereja yang orang-orang kudus itu tolong doakan kami. Tapi kami tidak pernah doain mereka. Karena mereka sudah mendapatkan keselamatan. Jadi itu adalah makna gelar daripada Nabi Muhammad SAW. Itu diambil dari surah 33 56. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau Allahmu itu sholat, aku bahkan bisa menunjukkan Allahmu itu sholat dari Quran, dari hadits, dari tafsir, bahwa Allahmu itu sholat. Saya nggak tahu apakah Allahmu juga wudhu. Tapi Allahmu selain sholat juga ngaji. Pada waktu Muhammad meninggal pun. Sebentar. Jujur ini hal baru yang baru saya dengar gitu ya. Pemahaman seperti ini hal baru. Boleh nggak saya ada permintaan Bu Sofiatul, kita ganti tema yang ringan aja lah. Kalau yang ini kan saya jujur saya baru dengar ini. Kalau seperti ini mengatakan bahwa Allah boleh. Kamu kan ini first time. Ceritanya kalau kamu di EBF ini pecah perawan. Jadi boleh. Kalau pecah perawan itu jangan yang berat-berat dulu. Kita kasih yang ringan. Mau tema apa, Pak Dedi? Gini. Kita yang ringan aja ya. Soalnya sesuai kemampuan saya juga lah. Saya ini kan masih kemampuan. Masih unyu-unyu. Masih sedikit. Boleh Pak Dedi mau tanya ke kita juga boleh. Iya. Mau tanya Alkitab ke kita boleh. Enggak, saya sih belum mengarah ke sana sih. Saya ingin secara umum dulu. Boleh ya? Boleh. Anda kami terima sangat baik di sini. Ke Bu. Terima kasih. Ya nggak harus saya. Teman-teman di sini juga pinter-pinter. Nanti biar teman-teman juga bantu. Mau tanya apa coba? Tapi saya yakin kok Bu Sofiatul pasti bisa menjawab lah. Karena pertanyaan saya kan pertanyaan anak SD. Jadi pertanyaan ringan lah. Menurut Bu Sofiatul, Tuhan itu ada apa enggak sih? Ada. Bagaimana Bu Sofiatul membuktikan kalau Tuhan itu ada? Tuhan di dunia ini tuh cuma ada dua. Saya akan beberapa kali bicara juga. Yang pertama adalah Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Yang kedua, itu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Jadi Tuhan itu di dunia ini cuma ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita semua, itu cuma satu. Yang kedua, Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu namanya agama. Jadi Tuhan yang diciptakan oleh agama-agama ini merupakan hasil perenungan di bawah pohon korma. Kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia. Sebentar Bu Sofiatul. Kita jangan langsung menjurus ke sana dulu. Kita secara umum dulu. Berarti ya, Tuhan itu ada ya? Nah, Tuhan itu ada. Tapi aku belum selesai loh pernyataanku. Iya, saya paham. Cuman Bu Sofiatul langsung menjurus loh, langsung ke pohon kurma kan itu kan artinya udah langsung mengarah ke. Ya, enggak di bawah pohon pisang. Masih pernah di bawah pohon pisang. Artinya di sini pohon kormanya sensitif. Di Eriko juga banyak pohon korma lu mah. Enggak, maksudnya Bu Sofiatul langsung nyentil gitu loh. Maksud saya kita yang ini aja, maksudnya yang secara umum saja. Mungkin kita kesampingkan dulu lah keyakinan. Jadi saya ingin kita berbicara secara logika dulu, secara akal sehat dulu. Berarti kan kita sepakat ya di sini ya. Berarti kita sama bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu pasti ada kan gitu. Nggak mungkin Tuhan itu nggak ada. Terus Bu Sofiatul juga menyampaikan tadi bahwa ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan yang menciptakan manusia, makhluk seluruh makhluk, segala sesuatu. Dan ada lagi Tuhan yang kedua ini adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Kan begitu ya Bu Sofiatul ya? Ya betul. Pertanyaan saya tadi kan begini. Apakah Bu Sofiatul percaya karena Tuhan? Udah dijawab tadi ada. Bagaimana? Itu pertanyaan saya tadi. Bu Sofiatul membuktikan kalau Tuhan itu memang ada. Kan gitu. Tentu kita juga harus memberikan alasan yang secara akal itu bisa diterima kalau Tuhan itu memang ada. Kan gitu. Itu tadi maksud saya. Saya nggak mengarah ke ada Tuhan satu, ada Tuhan dua gitu. Yang saya ingin ketahui itu pembuktian kalau memang Tuhan itu memang ada kan gitu. Silakan Bu Sofiatul. Ya. Jadi Tuhan yang menciptakan kita ya, itu punya satu ciri khas, yaitu dia menyatakan dirinya. Jadi Tuhan yang sejati kalau dia ada dan dia benar-benar hidup, dia pencipta kita, dia itu pasti mewahyukan dirinya. Nah, kenapa saya bilang Tuhan yang sejati mewahyukan dirinya? Karena di dalam Alkitab, ya ini saya bicara dari keimanan Alkitab. Alkitab itu menyatakan
mohon maaf saya potong. Bisa nggak secara umum dulu gitu? Kita jangan menjurus dulu. Kita tinggalkan dulu lah keimanan, keyakinan kita dulu gitu. Secara Iya, umum tapi aku dulu. memang mengambilnya dari Alkitab. Jadi kalau 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 apa di keimanan saya, ya, Tuhan yang Mhm. sejati itu Tuhan yang mengayokan gini. Kita itu tidak bisa kenal Dia. Kita itu Mhm. terlalu jauh. Ya, kalau aku boleh pakai bahasa yang sederhana, apa kita ini ibarat semut, kita tidak bisa kenal pencipta kita. Nggak bisa kita naik di levelnya Allah. Yang bisa adalah Sepakat. Dia yang harus turun di level kita. Jadi Allah itu nama lainnya adalah El Olam. Artinya Dia yang tersembunyi. Nggak kelihatan. Kalau Dia tidak mewahyukan ini loh, gue seperti ini, sampai kamu ngesot, kamu tidak akan pernah ketemu Allah yang sejati. Kamu akan bertanya-tanya, siapa Allah? Nah, agama itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan manusia tadi. Ya, kalau kamu baca sejarah agama-agama dunia, agama itu diciptakan oleh manusia karena mereka percaya ada satu kekuatan supranatural. Tapi mereka nggak tahu itu siapa. Lalu mereka tuh menciptakan, oh kalau ada Allah berarti Allah itu pencipta ya. Tapi juga ada Allah itu perusak loh, karena kita melihat nih bumi ada yang rusak. Tapi ada juga Allah itu pemelihara, misalnya gitu. Mhm. Lalu mereka memberi nama Allahnya masing-masing. Jadi Allahnya mereka itu hasil ciptaan, diberi nama. Contoh, ya, agama Timur Dekat Purba, itu dewanya namanya Dewa Enki, Enlil. Kemudian dewa kedua yang tertinggi adalah Dewa Baal, tinggalnya di Gunung Sevon, namanya Baal Sevon. Orang Yunani mikirnya beda. Mereka percaya ada satu dewa yang tertinggi nih. Mereka menamakannya Dewa Zeus, Dewa Petir. Lalu bangsa lain mempunyai dewanya masing-masing. Nah, dewa-dewa ini adalah hasil perenungan manusia. Kalau ada Tuhan, mereka pakai kriteria. Oh, enggak boleh seperti saya dong. Kalau saya kepalanya satu, kalau Tuhan harus kepalanya lebih banyak, 4. Kalau saya tangannya 2, kalau Tuhan tangannya 8. Dewa. Jadi ini adalah dewa hasil perenungan di bawah pohon pisang. Mereka menciptakan menghayal. Kalau mereka menghayal, kalau kamu belajar sejarah agama, dari mana asal muasal kehidupan ini? Mereka mengatakan dari satu kekuatan maskulin dan feminin. Makanya mereka kalau ada dewa ini berarti ada kekuatan feminin yang berarti dia punya istri. Kalau punya istri, konsekuensinya dia punya anak-anak. Ya, itu pemikiran Timur Dekat Purba, itu pemikiran kuno. Ya, semua sejarah agama seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membedakan Allah yang sejati? Allah itu di ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kalau di dalam Quranmu, Allahmu menantang, buatlah surah serupa ini kalau kamu tidak percaya ini firmanku. Nah, kalau Allahnya Israel, kenapa saya percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan bukan Allahnya tadi? Ada dewa Baal, dewa Zeus, dewa Brahma, dewa monyet, ada dewa petir, ada dewa Thor. Kenapa saya hanya percaya kepada Allahnya Israel? Karena Allahnya Israel itu menyatakan dirinya. Ada yang bisa bantu saya buka ulangan 4? Biar Pak Didi bisa. Bentar, Ya, Bu sebentar. Sepertinya ini kita lompat terlalu jauh ini. Enggak, Saya aku ingin, masih enggak, maksudnya gini, saya ingin kita secara dasar dulu gitu kan ya, yang ini dulu. Iya, Karena itu kalau kita dasar masuk, pemikiran aku. kalau kita Jadi langsung dasar lompat pemikiran ke, aku begini, ada 2 Tuhan di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membedakan ulangan 4, sayang? Sayangku anti lagu. Nah, terus dibuka aku lali. Mulai 32 kalau tidak salah. tapi Bu Supiatul nggak keberatan kan ini kalau saya tanya tentang ini? Enggak keberatan, saya sudah berat kok. Nah, ini ulangan 4 ayat 32. Kenapa saya tahu ya Allahnya Israel itu Allah jati. Tantangannya Allah itu coba bacain dong, Ron. Sebab coba tanyakanlah dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Lanjut 33, Bu. Lanjut sampai 35. Oke. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Ayat 35. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Oke, stop. Jadi tantangan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu bukan buatlah kitab serupa kitab Taurat ini atau buatlah surat. Gila, Nandar, tolong sit, diam. Bu Supiatul, boleh nggak saya Iya, boleh, tapi sebentar, aku jelasin dulu.
Jadi Iya, iya. Allah kita itu nggak bisa capai levelnya Allah. Saya dulu, ya, saya mungkin boleh bilang kayak agnostik ya. Agnostik itu apa ya? Ya saya percaya ada Allah, tapi saya nggak tahu Allahnya yang mana gitu. Karena sama saya Allah itu begitu jauh. Ya, sampai akhirnya saya ketemu Tuhan, saya dengar suaranya. Baru saya kaget, ternyata Tuhan itu bisa bicara. Saya nggak tahu loh kalau Tuhan itu bisa bicara. Jadi tantangan Allah Israel itu Ulangan 4 ayat 32 sampai 35 tadi. Kamu pernah dengar nggak? Allah bangsa-bangsa lain yang disembah mereka itu ada dewa Baal, dewa Kamos ya, dewa Dagon, dewa monyet, dewa Ter, dewa macam-macam. Pernah kamu dengar suaranya? Pernahkah mereka menyatakan dirinya? Kamu tanya dari sejak zaman manusia diciptakan, kata Tuhan. Tuhan tantang nih. Kamu tanya sejak zaman nenek moyang manusia diciptakan, pernah enggak mereka mendengar suara Allahnya? Seperti yang aku lakukan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah yang sejati, kalau dia benar-benar hidup dan dia pencipta kita, itu dia pasti bisa mewahyukan dirinya. Karena apa? Kita enggak mungkin bisa ketemu Tuhan. Kita enggak mungkin bisa naik di levelnya Tuhan. Impossible. Enggak mungkin. Kamu sampai nggesot losar itu enggak bakal bisa ketemu Tuhan. Ya. Kalau kamu rakyat jelata, kamu mau ketemu Ratu Elizabeth, ya enggak dikasih, Rek. Kecuali Ratu Elizabeth berkenan mengulurkan tongkatnya kayak Ratu Esther, mengulurkan tangannya dia, oke gue mau nemuin lu rakyat gembel, baru dia turun ke levelnya gembel. Kalau enggak, Ratu Elizabeth enggak mau turun ke levelnya gembel, ya gembel-gembel kayak kita enggak bisa ketemu dia kok. Enak men, kamu siapa mau ketemu Ratu Elizabeth? Sama seperti Allah kita. Allah kita itu, karena dia itu namanya adalah El Olam, yang kekal, artinya dia yang tersembunyi. Kita enggak bisa kelihatan. Allah itu kan enggak mungkin tak kelihatannya. Nah, ada Allah mau saya temuin di mana? Allah ada di gunung mana? Gunung Bromo misalnya. Rame-rame ke sana yuk, ada Allah di sana. Kamu mau cari di mana Allah? Gak bisa. Karena itu Allah yang sejati, dia harus lebih besar daripada dimensi kita. Ya, karena itu dia harus mewahyukan dirinya. Ini loh gue, ini loh aku tuh seperti ini. Nah, itulah yang namanya agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Artinya dia tuh satu-satunya yang memberikan pewahyuan. Agama lain tidak ada dikasih wahyu sama Tuhannya, itu tidak ada. Itu spiritualitas. Aku mencapai nirwana dengan cara bersemedi di depan kamar. Nggak ada, mereka tuh yang mencapai Tuhannya, nggak ada yang diwahyukan sama Tuhannya. Agama lain itu ciptaan manusia. Mereka berhayal, kalau ada dewa, mesti kepalanya nggak boleh sama kayak aku. Aku kepalanya 1, mereka kepalanya harus 4. Kalau aku tangannya 2, mereka tangannya harus 8. Kan tangan Tuhan, tangan dewa harus lebih banyak dong. Ya kan? Kalau aku nih hitam dan jelek, oh kalau dewa enggak, harus ganteng dan putih. Jadi itu dewa-dewa hayalan. Itu yang namanya dewa ciptaan manusia. Nah itu beda dengan Allahnya Israel. Allah Israel itu menyatakan dirinya, suaranya didengar. Bangsa Israel itu melihat Allahnya, menyaksikan Allahnya. Makanya Allah Abraham itu nantang. Kamu pernah dengar nggak dari mulai sejak zaman bumi diciptakan? Ada nggak Allah yang seperti aku, yang suaranya bisa kamu dengar? Hah? Aku membebaskan kamu dengan tanda-tanda dan mujizat. Allah lain bikin mujizat nggak? Allah aja, mohon maaf lahir dan batin, tidak pernah membuat mujizat, bro. Sebentar. Bu Sepeda boleh saya nggak sedikit? Ya boleh, silakan. Izin. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya banyak sih poin-poin sebenarnya yang ingin saya tanggapi dari yang dipaparkan Bu Supiatul. Cuman dari awal kan saya sampaikan, saya ingin kita secara umum gitu ya, anggap saja ketika Bu Supiatul bertemu dengan seorang yang ateis. Tentu kan orang ateis ini kan nggak menganggap Tuhan kan gitu. Nah, kalau Bu Supiatul menarasikan seperti itu, saya yakin dan percaya orang ateis tersebut nggak akan masuk ke kepalanya gitu. Nah, makanya saya ingin sebenarnya mendengarkan pemaparan dari Bu Supiatul itu bagaimana caranya meyakinkan orang yang ateis ini supaya ia yakin dan percaya kalau Tuhan itu memang ada kan gitu. Tentu kita harus mengambil pembuktian, penjelasan, pemaparan yang secara umum gitu maksud saya tadi. Jangan langsung masuk ayat. Kalau Bu Supiatul bacakan ayat, saya yakin dan percaya ateis itu nggak akan percaya dia. Mau berbuih pun mulut kita membacakan ayat, saya yakin akan percaya itu ateis kan gitu. Saya ya Pak Dedi, saya tidak pernah menginjili orang ateis. Itu buat saya buang-buang garam ke dalam lautan, percum tak bergun. Saya tidak pernah mau berdebat dengan orang ateis. Kenapa? Karena bagi saya kita sudah bertitik tolak dari dua pandangan yang berbeda. Untuk apa meyakinkan orang yang yakin dia ciptaan monyet? Tapi bagaimana Bu Supiatul tentang perintah? Saya tidak pernah mau meyakinkan ateis. Saya tidak pernah mau diskusi dengan ateis. Dalam Bible itu kan ada perintah itu, sampaikanlah ke seluruh bangsa-bangsa itu. Berarti kan termasuk juga ateis. Berarti kan itu ada kewajiban kan gitu untuk menyampaikan juga. Nah, itu umum Pak, itu perintah umum. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi ada perintah khusus, kalau Bapak baca teruskan di Kisah Para Rasul. Pada waktu misalnya Rasul Paulus ya, dia mau menginjil ya ke daerah Asia, itu dicegah oleh Roh Kudus. Jangan kamu ke sana, belum waktunya. Kamu pergi ke sini. Jadi saya percaya Pak, ada perintah Tuhan yang khusus. Makanya bagi saya enggak kebiah uyah kabeh. Semua didebati, semua diinjilin enggak. Bagi saya itu ada spesifik orang-orang yang memang ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan.
Memang dia sudah spesifik ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Ya, jadi perintah itu umum general, kabarkanlah Injil kepada, kayak yang saya lakukan ini kan kabarkanlah kepada segala makhluk. Ya, tapi bahwa saya sudah tahu mengikut Yesus itu pilihan. Yesus ngomong begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau bukan pilihan Tuhan, nggak bisa Pak. Karena Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun dapat datang kepadaku. Nggak seorang pun bakal percaya Yesus itu Tuhan kalau Bapa tidak menariknya. Dan tidak seorang pun dapat mengaku Yesus itu Tuhan kalau Roh Kudus nggak ada padanya. Maksud saya begini, Bu Subiatul. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kan saya Enggak, aku belum selesai. Enggak, masalah gini, kalau Bu Subiatul seperti itu memaparkan kepada orang ateis, saya yakin dan percaya. Saya tidak pernah menjadi orang ateis. Ya, tapi kan di sini kan kita nggak bisa mengabaikan juga kan, ada ayat yang mengatakan sampaikanlah kepada seluruh bangsa-bangsa, itu kan tetap juga merupakan suatu tugas juga gitu, nggak boleh kita abaikan, karena itu termuat juga di dalam kitabnya Bu Subiatul. Itu berarti kan sudah merupakan tanggung jawab juga kan gitu, masa harus kita hilangkan gitu kan, sementara itu tertulis kok di dalam kitab. Saya begini, boleh saya memaparkan sedikit, mungkin Ya, saya minta maaf. Bisa begini, kalau saya ini bertemu dengan orang, mungkin bahkan orang itu ateis sekalipun, saya akan sampaikan begini, ya biarkan dia merenung gitu. Kalau saya sampaikan secara umum, bahwa Tuhan itu ada. Tentu dia akan bertanya, loh, apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Maka saya akan berikan secara umum dulu, secara nalar dulu, secara logika dulu. Ketika ketika di rumah kita, katakanlah ada meja, tentu kita yakin dan percaya bahwa meja itu ada yang membuatnya. Betul nggak, Bu Sofiatul? Ya pasti, itu namanya one grand design. Pasti, betul. Itu juga saya tahu. Walaupun kita tidak melihat ketika orang yang membuat meja itu, dia ketika membuat meja yang ada di rumah kita itu, tapi kita yakin dan percaya pasti ada yang membuat. Yaitu agama. Itu yang tadi aku bilang. Jadi agama itu ciptakan apa? Jadi Ketika orang yakin. hal yang sederhana. Iya, Kemudian maksud saya yang kamu katakan tadi itu yang namanya agama. Agama itu tadi, alam semesta ini nggak mungkin terjadi dari satu kecelakaan. Itu mereka percaya. Ada satu pencipta. Nah, itu dia. Itu dari grand Nah, itu design. dia. Tetapi kamu nggak kenal siapa yang menciptakan kamu. Nah, itu problemnya. Bukan, kita kan bertahap. Jangan kita langsung lompat ke sana dulu, maksud saya. Iya, Kita coba buat perenungan dulu, contoh. Ya kan, itu tadi pulpen. Walaupun kita nggak melihat orang yang membuatnya, tapi kita pasti yakin bahwa pulpen itu pasti ada yang membuatnya. Begitu juga dunia ini. Dunia ini ada kan, nggak mungkin langsung begitu saja muncul kan gitu. Nah, tentu pasti ada yang membuatnya. Matahari, bulan, langit, dan segala macam gitu kan ya. Pasti ada yang membuatnya. Nah, pertanyaannya siapa yang membuatnya? Kayak jawabannya simpel. Ya pasti Tuhan kan gitu. Karena segala sesuatu itu pasti Tuhan lah yang menciptakan. Nah, ini kan suatu narasi, suatu pernyataan yang membuat orang itu bisa merenung gitu loh. Hal yang sepele, hal yang sederhana, tetapi itu bisa memberikan bahan renungan buat orang tersebut untuk menemukan kebenaran. Ya persoalan dia mau percaya nggak percaya, ya ini kembalikan ke dia. Karena kalau orang nggak mengatakan bahwa meja itu nggak ada yang membuatnya, tiba-tiba langsung muncul begitu saja meja, itu kan orang gila kan gitu. Nah, kalau dia waras, pasti dia akan berpikir, oh pasti ada yang membuatnya. Begitu juga dunia ini, nggak mungkin dunia ini bisa ada begitu aja, pasti ada yang membuatnya. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Nah, baru kita ke tahap Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan itu yang mana, kan begitu. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap keadaan saudara-saudara semuanya dalam keadaan baik, dan sekiranya pun ada di antara saudara-saudara yang sekarang sedang terbaring sakit, saya berharap Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan juga memberikan kekuatan, terutama kekuatan di dalam iman. Karena hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini puji syukur, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan sebuah hal yang sangat-sangat mendasar dalam iman kekristenan,
saya mengambil satu topik yang berjudul "Apakah benar ada Allah?" Sesungguhnya pertanyaan ini sangat tidak patut. Karena jika kita bertanya, apakah orang yang bernama Bill Gates itu ada? Semua orang yang memakai produk Windows akan tertawa, bahkan mungkin ada yang marah serta memaki yang bertanya, "Bodoh." Apakah orang yang bernama Steve Jobs itu ada? Dari produk Apple sudah membuktikan bahwa ia ada. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mempertanyakan keberadaan pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang jauh lebih canggih dari Windows dan Apple, seekor cicak jelas jauh lebih rumit daripada iPad dan iPhone manapun. Dengan kakinya yang jika dibesarkan ribuan kali akan terlihat memiliki semacam penyedot kaca, sehingga cicak bisa berjalan terbalik, tidak jatuh. Manusia bernafas dengan paru-paru, dan ikan bisa menyaring oksigen dengan insangnya. Tak pelak lagi bahwa keberadaan alam semesta ini sungguh membuktikan keberadaan pribadi yang sangat jenius dan sangat berkuasa. Dan ialah yang meletakkan dasar dan menjadikan semuanya. Sebab kalau tidak, dari manakah datangnya alam semesta yang sangat indah dan sangat kompleks ini? Tidak ada satu planet pun yang kondisinya seperti bumi kita. Bahkan, para astronom telah meneropong hingga ke berbagai galaksi untuk mencari planet seperti bumi. Namun, mereka tidak menemukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, para pembenci Allah merasa kesal pada keberadaannya, terutama karena tidak setuju dengan standar moral yang ditetapkannya. Mereka marah ketika mendengar bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka, sehingga mereka menyangkali keberadaannya dan menciptakan hipotesa tentang asal-usul alam semesta. Mereka berkata bahwa alam semesta ini terjadi oleh sebuah ledakan besar atau Big Bang. Mereka berkata ada sebuah benda yang maha kecil namun maha padat dan kemudian meledak dengan maha dahsyat sehingga muncul matahari, bumi, bulan, planet, bahkan galaksi-galaksi lain. Bagi saya cerita ini terkesan sebuah mimpi khayalan, bahkan semacam lelucon. Namun inilah start awal dari teori evolusi yang diyakini oleh banyak orang pintar hari ini. Sebenarnya, ada ledakan yang bisa menghasilkan sebuah komputer laptop saja, itu sudah tidak masuk akal. Apalagi menghasilkan alam semesta ini. Mereka juga percaya bahwa makhluk-makhluk berevolusi dan ujungnya menjadi manusia. Sebenarnya ini lebih mirip cerita fiksi. Karena telah ratusan bahkan ribuan tahun pengamatan manusia tidak pernah ditemukan nyamuk yang hampir berubah menjadi lalat atau lalat yang hampir berubah menjadi lebah. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya bukan hanya alam semesta ini saja yang membuktikan keberadaan Sang Pencipta. Bahkan perjalanan sejarah manusia pun mengandung banyak jejak bukti keberadaan Sang Pencipta. Perjalanan sejarah bangsa Yahudi adalah salah satu bukti jejak keberadaan pribadi yang maha kuasa. Pelajarilah detail-detail sejarah bangsa Yahudi, maka Anda akan melihat kehadiran pribadi yang sanggup mengontrol perjalanan sejarah. Selain itu, sesungguhnya hati nurani manusia membenarkan keberadaan Sang Pencipta. Dalam diri manusia ada dorongan untuk menyembah kepada Sang Pencipta.
Pada masa kebodohan manusia di masa lampau, manusia menyembah batu yang besar, pohon yang besar, dan gua yang serem. Iblis yang tadinya adalah malaikat, namun yang kemudian membangkang, tahu bahwa manusia ingin menghormati penciptanya. Memanipulasi sifat manusia dengan menyuguhkan berbagai bentuk penyembahan. Ketika manusia tidak lagi rela menyembah batu yang besar, melainkan dipecahkan untuk bikin rumah, iblis mengubahnya menjadi patung yang besar. Bahkan ada semacam perlombaan membuat ukuran patung. Dalam perjalanan tur ke berbagai negara, sering ditawarkan oleh guide tour untuk mengunjungi yang katanya patung terbesar di kotanya. Bahkan dalam banyak hal, iblis menyatakan dirinya sebagai objek penyembahan. Ada banyak orang yang dengan sadar menyembah iblis. Di Kalimantan Barat yang dikenal Tatung, itu adalah orang yang kesurupan roh iblis dan ia dengan terang-terangan menyatakan hubungannya dengan roh yang di kelenteng. Hasil tipu muslihat iblis nyata sekali dari begitu banyak orang yang rela percaya keberadaan iblis, mengakui kuasanya, bahkan tidak sedikit yang meminta pertolongannya. Orang-orang yang demikian, jika kita berbicara kepada mereka tentang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, mereka membantah, bahkan menyangkali keberadaannya. Iblis berhasil menyingkirkan Allah dan menempatkan dirinya ke dalam hati orang-orang demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, sekiranya Anda penuh dengan kebijaksanaan dan dapat memakai akal budi yang Allah berikan kepadamu. Carilah Allah dan percayalah kepadanya. Jangan tertipu oleh iblis dengan segala bentuk tipuannya. Orang bijak akan memilih percaya adanya Allah, sedangkan orang bodoh tidak percaya adanya Allah. Mengapa? Kalau kita percaya ada Allah, kemudian setelah kita mati ternyata tidak ada Allah, sesungguhnya kita tidak rugi. Namun, jika kita percaya tidak ada Allah, kemudian setelah kita mati ternyata ada Allah, maka sudah pasti kita akan dimurkainya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbudi. Selain kita perlu berbakti kepada orang tua, yang sangat patut adalah berbakti kepada Sang Pencipta kita. Dialah yang patut kita sembah. Tentu patut kita mintai petunjuk agar kita tidak disesatkan oleh iblis. Kita perlu mencari tahu sesungguhnya di kitab manakah terdapat firman-Nya. Karena mengakui ada Allah, namun salah mengidentifikasi kitab yang betul-betul firman-Nya adalah sesuatu yang sangat-sangat tragis. Sebab, kalau tidak berhasil mendapatkan kitab yang benar-benar firman Allah, ujung-ujungnya kita akan tersesat juga. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk kita ketahui kitab apakah yang benar-benar firman Allah. Hal yang paling bijak dalam kehidupan manusia ialah pengakuan akan keberadaan Allah Sang Pencipta. Namun, pengakuan ini tidak membuahkan apapun yang indah jika tidak diikuti dengan penemuan akan firman-Nya. Tahu ada pencipta, namun tidak mendapatkan petunjuknya atas kehidupan serta jalan menuju sorga, adalah pencapaian yang tidak membawa kesimpulan. Salomo berkata dalam kitab Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Betul sekali, karena kini kita tahu bahwa ada lebih dari satu kitab mengklaim dirinya firman Allah, sementara isi satu dengan yang lain saling bertentangan.
Dengan hanya bermodalkan sedikit kecerdasan, seseorang langsung dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin dari satu-satunya pencipta turun firman yang berbeda-beda. Kesimpulan akal sehat adalah salah satunya adalah firman Allah. Karena jika semuanya bukan firman Allah, akan berarti Allah tidak mampu berfirman. Dan ujungnya bisa disimpulkan tidak ada Allah. Lalu, kalau semuanya firman Allah dan saling bertentangan, itu hal yang mustahil. Maka tinggal satu kemungkinan, yaitu salah satu saja yang adalah firman Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimanakah cara seseorang memastikan sebuah kitab adalah satu-satunya firman Allah? Caranya sangat gampang dan sangat logis. Pertama, jika Allah yang maha benar berfirman, maka firman-Nya pasti tidak ada salah. Jadi, kitab manapun yang mengklaim dirinya firman dari Allah yang maha benar, ia seharusnya tidak ada kesalahan. Setelah membaca berbagai buku yang mengklaim dirinya firman Allah, ternyata hanya Alkitab yang memenuhi syarat ini. Contoh, ada kitab lain selain Alkitab yang menulis tentang Abraham yang mempersembahkan anaknya. Alkitab menulis Abraham mempersembahkan Ishak, sedangkan kitab yang lain menulis Abraham mempersembahkan Ismail. Jika Abraham mempersembahkan Ismail, maka berarti Ismail adalah anak perjanjian, dan seterusnya Allah akan berhubungan dengan anak Ismail, dengan cucu Ismail, dan seterusnya. Tetapi faktanya adalah Allah berhubungan dengan Ishak, anak Ishak, cucunya Ishak, dan seterusnya. Secara akal sehat, kita tentunya lebih percaya kepada catatan Alkitab. Memaksa orang mempercayai sesuatu yang kita percayai tentu bukan tindakan yang terpuji dan tidak ada kegunaannya. Hal yang salah tidak menjadi benar setelah semua orang kita paksa untuk ikut bersama-sama mempercayainya. Bahkan jika ada orang yang menyadarkan kita tentang sesuatu kesalahan dan menunjukkan kita kebenaran, maka kita sebaiknya memihak kepada kebenaran. Selanjutnya, jika Allah yang Maha Suci berfirman, maka firman-Nya seharusnya mengajarkan pengajaran moral yang tertinggi. Setelah membandingkan berbagai kitab, terbukti bahwa Alkitab mengajarkan standar moral yang tertinggi. Tidak ada kitab yang mengajarkan mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, bahkan melakukan sesuatu kepada seseorang sebagaimana kita ingin orang melakukannya terhadap kita, selain di Alkitab. Ada yang mengkritik Alkitab tentang catatannya terhadap berbagai perbuatan tidak terpuji. Tetapi sesungguhnya kita harus membedakan antara catatan dengan pengajaran. Ketika Alkitab mencatat kehebatan Imam Daud, tentu Alkitab harus mencatat kesalahan fatal Daud yang membunuh dan mengambil istri orang. Tetapi Alkitab tidak mengajar orang untuk mengambil istri orang, melainkan mengajarkan bahwa laki-laki hanya boleh punya satu istri dan wanita hanya boleh punya satu suami. Alkitab mengajarkan di bumi saja kita tidak boleh berzina, apalagi di sorga. Lalu, kalau ada catatan tentang orang berzina dan ditemukan dia adalah orang Kristen, itu membuktikan bahwa banyak orang Kristen tidak mentaati Alkitab, bukan Alkitabnya yang mengajarkan untuk berzina.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab juga sebuah kitab yang menunjukkan dirinya firman dari Allah yang Maha Tahu. Pada kitab lain sama sekali tidak ada bukti bahwa dirinya dari Allah yang Maha Tahu. Untuk mengerti hal ini, kita harus tahu bahwa Alkitab terdiri dari dua bagian besar, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ditulis dari tahun 1500 before Christ sampai 400 before Christ. Sedangkan Kitab Perjanjian Baru ditulis antara tahun 35 after Christ sampai dengan 98 after Christ. Jadi, Kitab Perjanjian Lama telah selesai 400 tahun sebelum Yesus lahir. Sedangkan Kitab Perjanjian Baru ditulis sesudah Yesus kembali ke sorga. Mengapa disebut Kitab Perjanjian Lama? Jawabannya karena isinya adalah perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian dari Allah kepada manusia bahwa Ia akan mengirimkan juru selamat bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah Perjanjian Lama. Jadi, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus atau memasuki sorga yang Maha Kudus. Untuk menghampiri Allah yang Maha Kudus, manusia harus kudus, tak berdosa sama sekali. Itu berarti dosa harus diselesaikan. Perbedaan kekristenan dengan semua agama lain adalah bahwa berbagai agama mengajarkan penyelesaian dosa melalui usaha manusia, yaitu amal ibadah dan lain-lain. Namun, Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman. Sekali lagi, dosa selesai melalui penghukuman. Karena dosa selesai hanya melalui penghukuman inilah, maka Allah berjanji untuk kirim juru selamat. Sang juru selamat adalah pribadi tak berdosa yang akan dilahirkan oleh perempuan. Jika ia adalah manusia berdosa, dia tidak mungkin menjadi juru selamat manusia berdosa lain karena dirinya sendiri pun harus menerima penghukuman atas dosa-dosanya. Apakah malaikat bisa ditugaskan untuk menjadi juru selamat menanggung hukuman dosa manusia? Tentu tidak. Allah menunjukkan kasih-Nya sehingga Ia sendiri, Ia menghampakan diri dalam roh, Ia masuk ke dalam kandungan Maria supaya dilahirkan sebagai manusia yang tidak berdosa untuk menanggung hukuman dosa manusia. Inilah jalan yang Allah pilih yang selaras dengan sifat-sifatnya. Ia adalah Allah yang Maha Suci, Maha Adil, dan Maha Kasih. Jalan penyelamatan dari Allah tentu selaras dengan sifat-sifatnya tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, yang sangat mengagumkan ialah bahwa Alkitab mencatat penggenapan janji Allah bahwa Ia akan kirim juru selamat yang akan dilahirkan oleh seorang wanita. Bahwa sang juru selamat itu akan datang dari keturunan Abraham. Berarti tidak mungkin sang juru selamat itu seorang Tionghoa atau orang Jawa. Karena orang Jawa dan Tionghoa bukan keturunan Abraham. Dan 2000-an tahun sebelum kelahiran sang juru selamat dinubuatkan akan datang dari suku Yehuda. 1000-an tahun sebelum kelahiran sang juru selamat,
melalui Nabi Samuel dituliskan bahwa Sang Juru Selamat akan datang dari keturunan Daud. Sampai di sini terlihat jelas bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham itu bukanlah Ismail, melainkan Ishak. Mengapa? Karena jalur Juru Selamat atau Mesias bukan datang dari keturunan Ismail, melainkan dari keturunan Ishak. Supaya tidak ada kemungkinan kesalahan, maka Nabi Mikha menulis 600-an tahun sebelum Yesus lahir bahwa Juru Selamat akan lahir di kota Bethlehem. Mikha 5 ayat 1. Berarti sekalipun seorang keturunan Daud, namun jika ia lahir di Jakarta, maka pasti tidak mungkin ia adalah Juru Selamat yang dimaksudkan oleh Allah. Nabi Yesaya menulis 700 tahun sebelum Yesus lahir bahwa Sang Juru Selamat akan lahir oleh perempuan perawan. Dan Nabi Yesaya juga menulis bahwa Juru Selamat akan disalibkan. Nabi Zakaria menulis 400-an tahun sebelumnya bahwa Juru Selamat akan memasuki kota Yerusalem menunggang keledai muda. Bahkan Nabi Zakaria menulis bahwa ia akan dijual dengan harga 30 keping perak. Dr. Herbert Lockyer mendaftar kurang lebih 300 hal tentang Sang Juru Selamat atau Sang Mesias yang telah ditulis dalam kitab Perjanjian Lama ratusan bahkan ribuan tahun sebelum kedatangannya. Alkitab telah membuktikan dirinya sebagai firman dari Allah yang maha benar, maha suci, dan maha tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekitar tahun 30-an ketika Yesus berkata bahwa bait Allah akan hancur, ia dikecam. Namun pada tahun 70 after Christ, 30-an tahun kemudian, sesudah penggenapannya, bait Allah dihancurkan Jenderal Titus dari Roma. Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis, yang baku, yang pasti. Sesudah sampai di kitab Wahyu 22 ayat 21, Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Kalau sekiranya wahyu masih turun, maka Alkitab akan menjadi salah satu kitab firman Allah. Dan kalau proses pewahyuan tidak dihentikan, maka sampai sekarang tidak ada firman Allah yang baku dan pasti atau definite. Tetapi kita tahu bahwa revelation dan inspiration telah dihentikan sejak di Pulau Patmos sekitar akhir abad pertama. Sekarang Roh Kudus bekerja memberi illumination bagi pencari kebenaran yang membaca Alkitab. Tidak ada lagi nubuatan, bahasa lidah, dan berbagai bentuk pewahyuan dari Allah. Alkitab adalah satu-satunya tuntunan dari Allah pencipta alam semesta. Hanya melaluinya manusia akan mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, untuk mempercayai sebuah kitab itu firman Allah atau bukan, itu bukan urusan kecil. Karena itu menyangkut kekal di sorga atau kekal di neraka. Hendaknya jangan karena keturunan atau karena ikut-ikutan, melainkan harus karena mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh.
Saudara-saudaraku, sekian dulu pemaparan saya kali ini. Dan teruslah mendukung channel Noverina Solihin sebagai channel penginjilan dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar berita kebenaran, berita Injil tersebar luas ke seluruh penjuru bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.